Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selamat Marsal Setiawan dengan tim yaitu Dasi Yusnita dan Widya Sulistiani. Nah, di sini kita akan mengaplikasikan konsep dari pemrograman cloud computing, di mana kita akan mengkoneksikan data dari Google Drive, yaitu kita akan mengupload ke Google Drive ataupun kita akan mendownload dari Google Drive. Nah, sebelum itu kita juga membutuhkan beberapa tools di sini. Yang pertama, kita menggunakan bahasa pemrograman yaitu namanya Golang, yang biasa disebut dengan Go. Nah, Go adalah sebuah jenis bahasa pemrograman baru ya, yang dikembangkan di perusahaan IT raksasa yaitu Google. Nah, Golang juga dapat digunakan sebagai pengembang web front end dan bisa digunakan untuk pengembang dari robotik dan Internet of Things seperti itu. Kemudian sebelum kita mengaplikasikannya, kita perlu editornya untuk mengisikan skrip-skrip di mana kita akan mengupload dan mendownload file. Nah, di sini kita menggunakan editornya yaitu Visual Studio Code. Nah, sedikit saya jelaskan di sini untuk tampilannya dan beberapa folder yang kita gunakan. Yang pertama, di sini ada controllers. Di dalam controllers nanti ada drive.go, login.go, dan di sini kita bisa menggunakan sheet.go yang nantinya digunakan untuk Google Form. Kemudian di sini ada log. Jadi ketika ada yang error maka akan masuk ke folder log. Kemudian untuk middleware, di sini ada access.go. Jadi untuk akses ke Google Drive, di sini ada aksesnya. Ada yang menggunakan untuk API dan token seperti itu. Kemudian di sini ada jwt.go. Nah, di dalamnya itu terdapat function token, ada data user, dan ada function verify token. Kemudian di data model atau folder model, di sini ada koneksi.go dan struktur.go. Nah, ini koneksinya ada function koneksi, jadi nanti akan terkoneksi dengan DBMS yaitu Database Management System yang biasa kita gunakan seperti XAMPP atau Laragon yang kita masuknya ke phpMyAdmin. Kemudian untuk strukturnya, jadi ini struktur yang mana ini adalah struktur dari tabel yang nantinya akan input di phpMyAdmin. Kemudian di sini ada env. Nah, di env ada port, ada koneksi dari database hostnya dari localhost, kemudian root untuk masuk dan password. Kemudian ada nama database yaitu vcomdb. Kemudian di sini ada vcom token, ini adalah tokennya, token yang nanti untuk login, untuk headernya. Kemudian ada jwt. Oke. Kemudian di sini ada main.go, itu adalah menu utamanya yang kita gunakan nantinya. Nah, di sini di main.go ada import, kemudian ada function main. Di sini ada function main yang berisi untuk membaca waktu, kemudian objek, kemudian ada router utama, koneksi, kemudian ada router API, application programming interface. Nah, di dalamnya juga nanti ketika kita mencoba API akan ada pesan selamat datang di API vcomdb. Kemudian untuk metodenya kita menggunakan api.post dan get. Jadi untuk yang post nanti akan
mengupload data ke drive, kemudian apt-get di controllers nanti untuk tampilan, dan ada get drive. Ini ada ID-nya ini ID drive yang nanti akan kita gunakan untuk mengunduh. Kemudian juga sebelum itu kita akan ada metode post login. Sebelum kita masuk ke Google Drive kita harus login dahulu. Kemudian ada metode sheet di sini, nanti kita juga bisa gunakan untuk Google Form untuk sheetnya seperti itu. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk menjalankan program golangnya. Di sini kita ketikkan perintah go run main.go. Kita akan coba jalankan di sini. Di sini ada terminal sendiri ya. Jadi di Visual Studio Code ini sudah ada terminal, di mana terminal ini kita bisa gunakan sebagai gantinya CMD ya. Nah, di sini kita akan coba menjalankannya. Go run main.go, lalu kita enter. Nah, di sini kita akan menunggu Defender firewall dari security system, di mana di situ akan muncul notifikasi bahwa sistem akan merespon bahwa ini keamanannya diakses dengan low atau diterima ya. Kita tunggu di sini sampai muncul defendernya, nanti ada notif. Sambil kita refresh. Kita tunggu. Sambil menunggu di sini untuk Visual Studio Code itu juga sudah memberikan fasilitas atau tools, di mana di sini ada terminal. Kalau di Windows biasa itu namanya CMD ya. Jadi yang sering kita gunakan untuk ngecek data di dalam folder-folder di laptop atau komputer seperti itu. Kita tunggu beberapa saat karena untuk akses itu emang butuh pengecekan, jadi ada beberapa waktu untuk akses di situ. Kemudian setelah di Visual Studio Code-nya sudah berjalan, kita akan coba mengaksesnya menggunakan tools yang kedua, yaitu Postman, yaitu tools yang kita gunakan nantinya untuk mengupload atau mendownload file di situ. Kita bisa gunakan di situ untuk menguploadnya. Nah, ini adalah Windows Defender-nya, kita allow akses ya untuk mengakses si private network-nya. Jadi kita gunakan di sini untuk private network, bukan public network ya. Jadi kita secara pribadi kita untuk mengaksesnya. Nah, akan muncul port 8080 seperti ini yang ada tertera di INV tadi. Kemudian kita mengakses Postman-nya. Kita coba mengupload file. Sebelum itu kita pastikan untuk localhost itu udah berjalan di sini atau belum. Kita cek untuk get, kita coba get, terus kita ketikkan di sini yaitu http localhost port 8080. Kita coba send di bodinya. Kita send untuk
passwordnya apakah berjalan di sini atau tidak. Nah, ketika sudah berjalan maka akan muncul kode error itu 0. Kemudian ada pesan selamat datang di Universitas Duta Bangsa seperti itu. Kemudian kita cek untuk header. Header di sini kita isikan yang tadi untuk token Vcom-nya, token Vcom. Kemudian kita akan coba login ya. Kita akan coba login, kita ketikkan di sini. Di sini kita ketikkan username. Dan titik 2 kita ketikkan coba UDP, koma, passwordnya. Passwordnya 1234. Biar lebih jelas seperti ini. Nah, username UDP, password 1234. Nah, di sini adalah username dan password yang udah kita isikan di data di DBMS ya. Kita cek di DBMS. Nah, ini adalah tampilan utama dari PHP MyAdmin. Nah, untuk user dan password tadi saya simpan di vcom.db untuk di database-nya, kemudian untuk tabelnya di users. Kita coba cek di dalamnya. Menunggu memproses, kita akan masuk ke ini. Nah, jadi tadi ada struktur datanya. Untuk struktur di struktur.go ada ID, nama, username, dan password. Nah, ini udah saya tambahkan data di sini. Ada shoppingi, kemudian ada UDB. Yang nantinya kita akan coba login menggunakan data ini. Nah, untuk passwordnya saya buat encrypt ya. Jadi biar tidak ada yang tahu password aslinya yang mana, seperti itu. Kita akan masuk kembali ke Postman. Kita akan coba login menggunakan username-nya UDP dan passwordnya 1234. Kita ketikkan di sini login. Kita post. Kita send. Kita menunggu sending request. Kita menunggu untuk responnya dari login. Nah, ketika login berhasil akan muncul pesan berhasil login. Nah, ini token yang akan kita gunakan untuk masuk ke Google Drive. Kita bisa gunakan juga yang tadi untuk shoppingi ya, untuk username-nya. Nah, kita bisa gunakan token ini untuk masuk ke authorization. Kita kopikan di sini. Kita copy ke authorization. Pastikan di sini barrier token ya. Kita pastikan di sini. Kita blok saja, paste. Nah, kemudian kita akan coba untuk yang tadi untuk application programming interface.
Kita coba cek apinya apakah bisa atau belum. Oh maaf, untuk di sini kita get ya, bukan pos. Kita cek. Nah, akan muncul pesan kode error 0, pesannya selamat datang di API Vicom. Kemudian kita cek yang Google Drive. Nah, kita bisa masuk ke Google Drive. Di sini sudah ada beberapa file yang udah saya upload kemarin. Sekarang kita akan mencoba untuk mengupload lagi di form data. Di sini kita klik post karena kita akan mengupload file. Kemudian di sini teks, untuk file name-nya teks, untuk file kita klik file. Kemudian kita isikan di sini namanya upload file Excel. Seperti itu. Kita coba yang Excel. Kita select file. Kita cari file Excel di sini, contoh. Yang udah masuk, kita akan coba kirim file ini, kita upload ke Google Drive. Kita send. Apakah bisa terkirim? Apakah berhasil login? Kemudian terkirim filenya atau tidak? Kita tunggu sending request, kita tunggu untuk pengirimannya. Nah, ini sudah keluar. Di sini akan keluar data, file ID, file URL, dan file name. Nah, di sini untuk file ID adalah file ID si file di sini. File di sini ID-nya di Google Drive tertera seperti ini. Kemudian URL-nya, kemudian file name itu yang saya ketikkan di sini. Kita namakan di sini, akan muncul di sini juga. Kemudian kode error 0, pesan berhasil upload dan tersimpan 1. Kita coba cek di Google Drive apakah udah masuk atau belum. Nah, udah masuk untuk upload file yang Excel. Kemudian kita akan coba untuk upload file gambar. Kita ganti di sini filenya. Kita select file gambar. Kita coba cek capture ini. Kita namakan upload file gambar seperti itu. Kita send. Nah, sudah keluar datanya bahwa upload file gambar berhasil. Kita cek kembali dari Google Drive. Nah, file gambar sudah terupload di Google Drive. Kemudian kita akan mencoba untuk mendownload file di sini, capture gambar ya. Kita download, apakah bisa melalui Postman? Nah, dengan cara pertama kita di sini ganti dari post, dari upload ke get. Kita akan mendownload itu menggunakan get. Kemudian kita kopikan ID filenya, ID file yang di Google Drive. Kita kopikan di sini. Kopikan di sini, kita tambahkan slash, kemudian pastekan filenya seperti ini. Kita akan mendownload capture ini, upload file gambar di Postman. Coba udah sesuai, kita send. Kita tunggu untuk send requestnya. Kita akan mendownload filenya. Kita tunggu
sampai keluar file seperti tadi, data seperti tadi, bahwa file gambar akan muncul di sini. Kita tunggu beberapa saat sampai muncul gambar. Nah, ini adalah gambar hasil yang tadi sudah kita upload ya. Kita upload, kita download kembali. Nah, bagaimana kita untuk meng-save-nya di file? Kita save aja respon ini. Nah, kita coba respon. Kita save di sini. Nah, udah masuk ke file. Nah, download respon. Nah, kemudian bagaimana kita ingin mendownload file atau mengupload file ke Google Drive tanpa harus menggunakan Postman? Nah, di sini kita menggunakan API di sini kita sebagai keamanannya ya, security. Jadi kita harus memasukkan header, kemudian login tadi. Nah, login kita harus masukkan authorize. Nah, kemudian ketika kita ingin membuat atau mengupload file atau mendownload secara bebas, kita harus mematikan router utamanya. Kita akan kembali ke Visual Studio Code. Kita akan close ini, Postman kita close. Kemudian kita masuk ke Visual Studio Code. Baik, di sini kita stop dulu untuk servernya. Kita Ctrl C. Akan exit status. Kemudian di main.go kita matikan router utama dan metode drive-nya. Kita matikan router utama ini, kita matikan agar nanti untuk aksesnya secara bebas tanpa menggunakan API atau token. Kita tambahkan strip 2 seperti ini. Kemudian untuk API kita ganti R, kita ganti R, kita save. Kemudian kita jalankan kembali untuk portnya. Kita tunggu sampai keluar lagi untuk Defender firewall-nya. Nanti sampai muncul Defender firewall. Kemudian kita akan coba masuk ke browser. Sambil menunggu firewall tadi, kita bisa masuk ke browser. Kita tambahkan tab baru. Kita bisa masukkan localhost di sini. Kita ketikkan localhost, portnya tadi berapa, kemudian drive portnya 8080, kemudian drive seperti ini. Nanti kita coba cek drive seperti itu. Kita cek kembali apakah
untuk potnya sudah nyala atau belum. Masih menunggu ya. Memang untuk pengecekan Defender di sini membutuhkan beberapa waktu sesaat karena ini untuk keamanan sistem. Kita tunggu sampai Defender itu keluar atau muncul seperti tadi. Nah, pas sudah keluar untuk server running di port 8080. Nah, untuk Windows Defender sudah muncul juga. Kita allow access kan. Lalu kita allow access. Kemudian kita akan coba cek menggunakan Chrome ya, browser. Kita enter di sini. Akan muncul data di mana ini adalah data-data di dalam drive. Kita coba salah satu seperti di Postman tadi. Kita akan copy ID-nya, ID dari file. Untuk yang ini ya, yang terakhir ini kita coba download menggunakan ID ini. Kita pastikan di sini. Apakah bisa mendownload atau tidak? Kita tunggu. Nah, akan muncul gambarnya di sini. Berarti download sudah berhasil. Kita download gambarnya dalam bentuk tampilan seperti ini. Dan ini adalah hasil dari downloadan. Kita bisa download dalam bentuk gambar maupun Excel tadi. Kita coba untuk yang Excel ya. Kita cek lagi untuk datanya di port 8080 drive. Kita cari untuk yang upload Excel yang ini tadi. Yang ini kita coba download. Kita copy ID-nya untuk yang Excel, kita paste di sini. Nah, akan muncul tampilan download. Nah, ini tandanya bahwa Google Drive, dari Google Drive kita bisa mendownload secara langsung seperti ini. Kemudian kita akan mencoba membuat Google Form, yang mana kita akan mencoba menguploadnya. Kita inputkan data-data dan mengakses menggunakan Google Form. Nah, ini adalah Google Form yang sudah saya buat. Kita akan mencoba menginputkan data di sini. Form ini digunakan untuk uji coba dengan memasukkan nama, jenis kelamin, dan alamat. Kita akan coba mengisikan datanya. Kita klik untuk yang ini,
Kita coba menginputkannya. Ini adalah tampilan yang nantinya digunakan untuk menginputkan data. Kita coba isikan nama Marcel, laki-laki, kemudian alamatnya Boyolali Kota. Seperti ini. Kita akan kirim. Nah, akan muncul seperti ini. Jawaban Anda telah direkam. Kemudian kita bisa mengecek di form sheet-nya. Nah, ini adalah hasil dari inputan Google Form tadi. Di sini tertera timestamp, tanggal dan waktu, kemudian nama, jenis kelamin, dan alamat sesuai dengan yang kita inputkan. Kemudian bagaimana jika kita ingin menampilkan data ini dalam bentuk HTML? Kita akan buat menggunakan tools yang bernama FBPS Script. Kita coba buka webnya. Nah, ini adalah FBPS Script. Saya kasih nama PCC Sheet. Kemudian untuk layanannya saya buat sheet. Kemudian untuk kode JS-nya sudah saya inputkan. Di sini untuk variabel spreadsheet-nya ID di sini ID yaitu ID-nya si form spreadsheet tadi. Nah, kemudian kita akan coba menjalankannya. Kita cek di kelola development. Kita akan ambil atau kita salin URL-nya untuk aplikasi web. Kita akan pastikan di tab baru. Nah, ini adalah hasil tabel yang sesuai dengan spreadsheet tadi dalam bentuk HTML. Nah, ini terdapat data form, cloud computing, kemudian di sini tertera nomor, waktu, tanggal, kemudian nama, jenis kelamin, alamat sesuai dengan yang kita inputkan. Kemudian kita akan mencoba mengaplikasikan token. Jadi untuk yang di Postman tadi kan ada token untuk login seperti username Shopee dan passwordnya 123 atau username UDP password 123. Nah, nanti kita akan coba buatkan aplikasi dalam bentuk mobile ya, menggunakan tools yang bernama Cordular. Kita coba buka Cordular. Nah, ini adalah toolsnya. Ini adalah desain yang sudah saya buat seperti ini. Nantinya kita akan mencoba untuk memasukkan username ini. Tadi namanya username yaitu Shopee dan passwordnya 123. Kemudian untuk kodenya, kalau untuk di Cordular di sini kita bukan bentuk coding ya, tapi dalam bentuk puzzle seperti ini. Username, password, login, kemudian baca form, kemudian proses login. Proses login menggunakan token. Ini token menggunakan server ya, nanti bukan server Alibaba. Ini kebetulan menggunakan server Alibaba Shopping. Kemudian untuk web post sudah seperti sama yang di atas, username, password seperti itu. Kemudian untuk responnya kita juga menggunakan if juga di sini. Kemudian ketika udah masuk ada pesan, kasih login, kemudian
akan masuk ke main menu. Kemudian untuk main menunya saya buat seperti ini. Di sisi fakultas ilmu komputer, kemudian nanti di sini ada token hasil dari login. Untuk bloknya udah banyak ya, coba bersihkan token hasil dari username dan password tadi ketika berhasil masuk. Nah, ini nanti akan mencoba diaplikasikan tim saya yang bernama Media Sulistiani. Jadi nanti akan menjelaskan ketika login di sini menggunakan handphone ya, secara langsung. Mungkin langsung dijelaskan oleh media. Baik, untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk mengaplikasikan kondular kemarin yang sudah kita buat untuk loginnya ya. Untuk login kita masuk ke token, jadi nanti akan memunculkan token setelah kita memasukkan username dan password. Nah, kemarin kita sudah mencoba memasukkan token melewati Postman ya. Jadi kali ini kita akan mencoba untuk melewati aplikasi. Nama aplikasinya itu PCC Mobile. Nah, ini tampilan utama dari menu login yang sudah kita desain kemarin. Kita akan mencoba memasukkan username beserta passwordnya. Oke, kemudian kita akan mencoba untuk menampilkan pesan ketika password itu salah. Akan muncul tulisan username dan password salah. Kemudian kita akan mencoba lagi untuk memasukkan password dengan benar. Kita login, apakah bisa menampilkan token? Nah, ini hasil kita login akan memunculkan token. Di sini saya buat di main menunya PCC Fakultas Ilmu Komputer. Nah, ini ada token yang kita gunakan untuk login. Kalau di Postman itu di authorities-nya ya, seperti itu. Mungkin seperti itu untuk pengaplikasian token pada menu login pada aplikasi.